Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan minggu ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar ya bagaimana menentukan daerah penyelesaian pada pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menentukan daerah penyelesaian pada beberapa pertidaksamaan linear dua variabel, atau dikenal dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung saja ke contoh ya. Contoh soalnya, tentukan daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Nah, kebetulan kita di sini ada dua pertidaksamaan. Yang pertama, X plus 4Y lebih besar dari atau sama dengan 8, dan yang kedua, 5X ditambah 6Y lebih kecil dari atau sama dengan 30. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama, kita tentukan titik potong kedua sumbu sama seperti cara sebelumnya, cuman di sini ada dua pertidaksamaan. Jadi kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Untuk X plus 4Y sama dengan 8, titik potong kedua sumbunya. Untuk menentukan titik potong sumbu Y, kita ganti X-nya dengan 0. Bagaimana caranya? Kita tutup dulu bagian X-nya, karena X diganti dengan 0, sehingga 4Y sama dengan 8. Maka 4 dikalikan 2. Karena 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Sehingga titik yang pertama adalah 0,2. Selanjutnya, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita ganti Y-nya dengan 0. Kita tutup bagian Y-nya. Oke. Maka nilai X-nya sama dengan 8. Nah, sehingga titik yang kedua adalah 8,0. Berikutnya, kita tentukan titik potong kedua sumbu untuk persamaan 5X plus 6Y sama dengan 30. Nah, maka titik potongnya, untuk menentukan titik potong sumbu Y, kita ganti X-nya dengan 0. Kita tutup bagian X-nya, sehingga nilai 6Y sama dengan 30. Maka 6 dikalikan berapa? Hasilnya 30. Maka 6 dikalikan 5. Sehingga titik yang pertama adalah 0,5. Nah, sedangkan untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X, kita ganti Y-nya dengan 0. Nah, kita tutup bagian Y-nya, sehingga 5X sama dengan 30. Maka 5 kalikan berapa? Hasilnya 30. Maka 5 dikalikan 6. Sehingga titik potong yang kedua adalah 6,0. Nah, setelah itu, tinggal kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Untuk menggambar grafiknya, titik yang pertama tadi adalah di 0,2. Maka di mana 0,2? Maka titiknya di sebelah sini. Kemudian titik berikutnya adalah 8,0. Maka titiknya berada di sebelah sini. Setelah itu kita tinggal hubungkan saja kedua titik tersebut membentuk sebuah garis. Karena tandanya ada sama dengannya, jadi merupakan garis penuh ya. Nah, kemudian langsung kita uji daerahnya apakah berada di bawah atau justru berada di atas garis. Sama seperti yang kemarin, kita uji dengan titik 0,0. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X ditambah 4Y lebih besar dari atau sama dengan 8. Oke, kita uji. Ketika X dan Y-nya diganti 0, maka hasilnya udah pasti 0. Sekarang kita ujikan apakah benar 0 lebih besar daripada 8. Maka jawabannya adalah salah, karena 0 harusnya lebih kecil dibanding 8. Nah, karena pas pengujiannya salah, maka 0,0 ini tidak berada di daerah penyelesaian. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang berada di atas garis. Nah, tinggal kita arsir daerah penyelesaiannya. Yang ini jangan lupa kita kasih nama dulu, yaitu X plus 4Y sama dengan 8. Nah, kemudian untuk persamaan yang kedua, yaitu 5X ditambah 6Y sama dengan 30. Titik yang pertamanya adalah 0,5, berarti ada di sebelah sini. Kemudian titik yang keduanya ada di 6,0, berarti ada di sebelah sini. Setelah itu kita hubungkan kedua titik tersebut dengan menggunakan garis penuh ya, karena di sini juga ada tanda sama dengannya. Kita hubungkan, nah garisnya seperti ini, kita beri nama dulu. Garis yang ini namanya adalah persamaan garis 5X ditambah 6Y sama dengan 30. Nah, kemudian kita uji ya, apakah daerahnya berada di bawah garis biru atau justru berada di atas garis biru. Kita sama, ujinya dengan 0,0. Samaannya,
5x ditambah 6y kurang dari atau sama dengan 30. Kalau kita ganti dengan 0,0 maka hasilnya udah pasti 0. Apakah 0 lebih kecil dari 30? Jawabannya adalah benar. Nah, sehingga nanti arsirannya ke bawah atau ke arah yang ada titiknya 0,0. Nah, seperti ini. Nah, untuk menentukan mana daerah penyelesaiannya, maka cari daerah yang diarsir 2 kali oleh yang diarsir biru dan yang diarsir oranye. Maka daerah penyelesaiannya yang mana? Ya, yang ini ya. Ya, daerah yang diarsir 2 kali. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Dimulai dari sini sampai sini. Oke. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, kalau misalkan sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, tentukan daerah penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Nah, di sini pertidaksamaannya ada 4 ya. Untuk menyelesaikannya sama dengan cara sebelumnya, yang ditentukan titik potong kedua sumbu. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama kita ubah dulu ke bentuk persamaan. Jadi 2x plus y sama dengan 4 untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y-nya. Langkah pertama kita ganti x-nya dengan 0. Nah, kita tutupi x-nya sehingga nilai y-nya sama dengan 4. Maka titik yang pertama adalah 0,4. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x kita ganti y-nya yang dengan 0. Kita tutupi y-nya sehingga 2x sama dengan 4. Maka untuk menentukan nilai x-nya 2 dikalikan berapa? Hasilnya 4. Maka 2 dikalikan 2. Sehingga titik yang kedua adalah 2,0. Kemudian kita tentukan titik potong kedua sumbu untuk pertidaksamaan yang kedua. Kita ubah dulu ke bentuk persamaan ya. Jadi 3x plus 4y min 12 sama dengan 0. Kemudian min 12-nya kita pindah ruaskan ke ruas kanan sehingga nilainya 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu y, kita ganti x-nya dengan 0. Kita tutup x-nya. Sehingga 4y sama dengan 12, maka 4 dikalikan berapa supaya hasilnya 12, maka nilai y-nya adalah 3. Sehingga titik yang pertama nilainya 0,3. Nah, kemudian untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x, kita ganti y-nya dengan 0. Kita tutup dulu y-nya, sehingga 3x sama dengan 12. Maka 3 dikalikan berapa supaya hasilnya 12, maka nilai x-nya adalah 4. Sehingga titik yang kedua 4,0. Gambarkan grafiknya ya. Kita lihat titik yang pertama ada di 0,4. 0,4, maka titiknya berada di sebelah sini. Kemudian titik yang kedua ada di 2,0. Nah, maka titiknya berada di sebelah sini. Kita hubungkan kedua buah titik sehingga bentuk sebuah garis seperti ini. Oke, garis ini kita namakan garis 2x ditambah y sama dengan 4. Oh iya, di sini kebetulan ada dua persamaan yang lain ya. Ada x lebih besar dari atau sama dengan 0 dan y lebih besar dari atau sama dengan 0. Artinya apa? Kalau lebih besar dari atau sama dengan 0, maka baik x maupun y-nya tidak boleh nilainya negatif. Nah, kita lihat di sebelah sini. Area sebelah sini, di sini x-nya adalah x negatif. Maka nanti tidak boleh daerah penyelesaiannya berada di daerah sini. Karena x-nya negatif, sementara baik x maupun y-nya harus bernilai positif atau lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian kalau daerah sini apalagi? Di sini baik x maupun area y-nya semuanya negatif. Jadi nanti daerahnya juga nggak boleh di daerah sebelah sini. Nah, begitu pula di sini area y-nya yang negatif nih, berarti di sini pun nggak boleh. Berarti nanti daerah penyelesaiannya hanya boleh di area sebelah sini saja. Oke, untuk menentukan arsirannya apakah di bawah garis atau justru di atas garis, 2x plus y sama dengan 4, kita uji dulu ya dengan titik 0,0. Oke, kita ujikan ke pertidaksamaan 2x ditambah y lebih besar dari atau sama dengan 4. Nah, kalau x-nya diganti dengan 0,0, nah otomatis nilainya udah pasti 0, karena 0 ditambah 0 udah pasti 0. Sekarang kita ujikan, apakah benar 0 lebih besar daripada 4? Ternyata jawabannya salah, 0 harusnya lebih kecil ya.
Nah, maka daerahnya nanti ke atas garis, bukan justru ke bawah garis. Tapi ingat ya, daerahnya hanya boleh di sini saja. Sehingga yang diarsir hanya daerah kuadran 1 saja yang sebelah sini. Nah, seperti itu. Kenapa ini nggak diarsir? Karena ini udah masuk area negatif. Ini juga masuk area negatif. Jadi hanya daerah sini saja yang diarsir. Karena tadi ada 2 syarat yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat titik yang kedua ya, yaitu titik 0,3 berarti berada di sebelah sini. Kemudian ada titik 4,0 berarti berada di sebelah sini. Kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, setelah dihubungkan, kita uji juga ya, apakah berada di atas atau di bawah garis. Kita uji dengan 0,0 ke pertidaksamaan 3x ditambah 4y lebih kecil dari atau sama dengan 12. Nanti yang ini 12-nya dipindah ruaskan jadi positif 12. Nah, berarti baik x, y-nya diganti oleh 0,0, maka jawabannya udah pasti 0. Nah, sekarang pertanyaannya apakah benar 0 lebih kecil dari atau sama dengan 12? Maka jawabannya adalah benar. Nah, jadi arsirannya karena 0,0 termasuk ke dalam daerah penyelesaian, maka arsirannya ke bawah garis. Untuk garis kita namakan 3x plus 4y sama dengan 12. Arsirannya ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi daerah sini nggak boleh diarsir karena daerah negatif, ini pun sama. Nah, kita lihat sekarang daerah yang diarsir oleh garis biru dan garis oranye. Yang diarsir oleh kedua buah garis, maka di daerah sini ya. Nah, inilah daerah penyelesaiannya. Dan diarsir oleh kedua buah garis. Nah, sampai sini bagaimana? Sudah paham, bukan? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pertanyaan berikutnya, tentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel pada daerah yang diarsir atau daerah yang diberi tanda oranye ini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tentukan dulu persamaan pada setiap garis lurus ini ya. Yang pertama kita tentukan dulu persamaan garis biru bagaimana dan persamaan garis merah bagaimana. Nah, tentunya kalian masih ingat kan cara yang kemarin ya? Yang pertama kita tentukan dulu yang persamaan garis yang biru. Kita lihat dulu titik yang memotong sumbu Y di sini ada di titik 4. Berarti 4 dikalikan dengan X. Kebalikannya kan ya. Kemudian titik yang memotong sumbu X kita lihat di sini berada di angka atau di titik 3. Berarti plus 3 dikalikan dengan Y. Kemudian 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12. Nah, di sini masih titik-titik. Untuk menentukan titik-titik ini, kita uji dengan salah satu titik yang berada di daerah yang diarsir atau daerah penyelesaian. Nah, kita ambil saja titik daerah yang diarsirnya yang ini aja ya. Titiknya yang berada di 1,1. Oke, kita uji dengan 1,1, maka hasilnya bagaimana? Sehingga 4 dikalikan 1 ditambah 3 dikalikan 1, titik-titik 12. 4 kali 1 hasilnya 4, 3 kali 1 hasilnya 3, titik-titik 12. Sehingga 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. 7 dengan 12, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar ada 12, sehingga 7 lebih kecil dari atau sama dengan 12. Kenapa pakai sama dengan? Karena garisnya merupakan garis penuh. Oke, karena tandanya lebih kecil dari atau sama dengan, maka yang ini pun sama, tandanya lebih kecil dari atau sama dengan 12. Nah, sehingga pertidaksamaan yang pertama, kita buat kesimpulannya di sini adalah 4x ditambah 3y lebih kecil dari atau sama dengan 12. Ini untuk yang garis biru. Oke, kemudian kita lihat yang garis merah. Untuk yang garis merah, titik yang memotong sumbu Y-nya ada di titik 1. Sehingga X. Kemudian titik yang memotong sumbu X ada di titik min 2. Jadi min 2Y. Kemudian tinggal kita kalikan saja titik-titik. 1 dikalikan negatif 2. Jawabannya adalah negatif 2. Nah, kemudian kita uji juga dengan titik yang berada di daerah yang diarsir, yaitu titik 1,1 ya. 1,1.
X-nya kita ganti 1 dikurangi 2, Y-nya juga kita ganti 1, titik-titik, min 2. Jadi 1 dikurangi 2, titik-titik, min 2. 1 dikurangi 2 berapa? 1 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang tinggal kita bandingkan. Negatif 1 dengan negatif 2. Mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah negatif 1. Jadi menghadap ke yang besar. Nah, sehingga tandanya ternyata lebih besar dari atau sama dengan. Nah, sehingga pertidaksamaan yang kedua, yaitu X min 2Y lebih besar dari atau sama dengan negatif 2. Kemudian kita perhatikan, daerah yang diarsir ternyata ada di daerah positif. Di sini nggak diarsir nih. Artinya baik X maupun Y-nya tidak boleh negatif. Sehingga X-nya lebih besar dari atau sama dengan 0. Dan Y-nya pun harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka inilah sistem pertidaksamaan linear dua variabel pada daerah yang diarsir. Oke, bagaimana? Sudah paham kan? Kalau misalkan sudah paham, nanti kalian jangan lupa ya kerjakan latihannya supaya lebih paham lagi. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.